Kita lihat sekarang ya, bagaimana novel tadi yang ditulis Gibran itu mengekspresikan penderitaan yang dialami mereka berdua di cinta pertamanya. Kita lihat. Ini bagian novel yang isinya tadi komplain, protes. Mengapa kok aku yang menderita? Ini kalimat dari Selma di hadapan Gibran. Jadi katanya Selma itu panjang sebenarnya ya. Saya ambil sebagian untuk menunjukkan ini situasi jiwa ketika mengalami penderitaan di level awal yang kemudian kita protes. Mengapa kok aku? Apa salahku? Apa dosaku? Katanya Selma seperti ini. Antara lain, sia-siakah segala malam yang kita lalui bersama dalam cahaya rembulan di bawah pohon melati, tempat dua jiwa kita menyatu. Apakah kita terbang dengan gagah perkasa menuju bintang-bintang, lalu sekarang kita turun ke dalam jurang? Atau tidurkah cinta ketika ia mendatangi kita, lalu ketika ia terbangun menjadi marah dan memutuskan untuk menghukum kita? Ataukah jiwa-jiwa kita mengubah angin malam yang sepoi menjadi angin ribut yang mengoyak-oyak kita menjadi berkeping-keping dan meniup kita bagai debu ke dasar lembah? Kita tak melanggar perintah apapun, kita pun tidak mencicipi buah terlarang. Lalu apa yang memaksa kita meninggalkan surga ini? Kita tidak pernah bersekutu atau melakukan pemberontakan. Lalu mengapa sekarang harus terjun ke neraka penderitaan? Jadi, apa salahku? Apa dosaku? Apakah yang kita lakukan selama ini keliru? Apakah yang kita lakukan selama ini membuat Tuhan marah, membuat cinta tersinggung, dan lain sebagainya? Jadi ini situasi ketika jiwa kita menggugat penderitaan yang kita alami. Dan sekarang kekasih, apa yang harus kita kerjakan? Bagaimana kita akan berpisah? Dan kapan kita akan bertemu lagi? Haruskah kita anggap cinta itu seorang tamu asing yang datang malam-malam dan meninggalkan kita pagi hari? Ataukah kita menganggap rasa kasih sayang ini sebagai impian yang datang dalam tidur kita dan pergi ketika kita bangun? Nah, ini keluhannya Salma kepada Gibran. Oke, nah Gibran juga menjawabnya panjang lebar dengan keluhan-keluhan kesedihannya. Jadi ini saya ambil beberapa, mungkin malam hari ini yang mendengarkan ada yang butuh kalimat yang mewakili situasi hatimu. Bagaimana situasi jiwanya Selma atau situasi jiwanya Gibran yang sebenarnya saling mencintai, tapi oleh situasi yang memaksa akhirnya tidak bisa menyambungkan cinta itu. Nah, jadi Selma harus menikah dengan orang lain. Ini kalimatnya Gibran. Mungkin ada yang orang yang dicintai malam hari ini sudah menikah dengan orang lain. Ini kalimatnya Gibran menurut saya bagus. Katanya Gibran begini: besok takdir akan menempatkanmu di tengah sebuah keluarga yang damai. Namun takdir akan mengirimku ke dalam dunia pergolaan dan peperangan. Engkau akan berada di rumah seseorang yang bertabur kebahagiaan karena keindahan dan kebajikanmu. Sementara aku akan menjalani hidup yang penuh sengsara dan ketakutan. Engkau akan memasuki gerbang kehidupan
sementara aku akan memasuki gerbang kematian. Engkau akan diterima dengan ramah, sementara aku akan berada dalam kesepian. Namun, aku akan membangun sebuah patung cinta dan memujanya di lembah kematian. Nah, ini kalimatnya Gibran untuk menunjukkan bahwa aku juga tidak kalah sedihnya dengan dirimu. Engkau mungkin akan bahagia besok masuk ke keluarga yang baru, sementara aku sendirian, kesepian. Kalimatnya Gibran. Saya lanjutkan lagi. Setelah ini ada kalimat yang menarik bahwa meskipun begitu, cintaku tidak akan lenyap. Justru yang akan menemani hari-hariku adalah cinta itu sendiri. Kata Gibran, cintalah satu-satunya yang akan menjadi penghiburku, dan akan ku minum cinta bagai anggur, dan kukenakan ia bagai sehelai jubah. Saat fajar menjelang, cinta akan membangunkanku dari tidur nyenyak dan membawaku ke padang yang jauh. Dan di siang benderang, cinta akan menuntunku ke bawah bayang-bayang pepohonan, tempat aku bernaung bersama burung-burung dari terik matahari. Di hari petang, cinta akan mengistirahatkan diriku sebelum matahari terbenam, untuk mendengar nyanyian selamat tinggal alam semesta kepada cahaya siang, dan akan menunjukkan padaku mega memerah yang melayari langit. Di malam hari, cinta akan memelukku, lalu aku akan tidur, memimpikan dunia surgawi, tempat bersemayam sekalian arwah pecinta dan pujangga. Jadi ini menurut Gibran tidak apa-apalah, cinta nanti yang akan menemani hidupku detik demi detik, baik pagi hari, siang hari, petang hari maupun malam hari. Di musim semi, aku akan berjalan seiring dengan cinta di antara bunga-bunga dan mereguk tetes-tetes musim dingin yang tersisa pada piala bunga nan indah. Di musim panas, akan kubuat berkas-berkas jerami menjadi bantal dan rerumputan menjadi tempat tidur kami, serta cakrawala akan menyelimuti kami saat kami memandang bintang-bintang dan rembulan. Di musim gugur, cinta dan aku akan pergi berkelana ke kebun anggur dan duduk di samping tempat pemerasan anggur, serta menyaksikan butir-butir buah anggur digunduli dari ornamen emasnya. Dan kawanan burung yang sedang berpindah akan mengepakkan sayapnya di atas kami. Di musim dingin, kami akan duduk di tepi perapian, membaca kisah-kisah masa lalu dan sejarah negeri-negeri yang jauh. Sepanjang hari-hari mudaku, cinta akan menjadi guruku. Dalam usia dewasa, cinta akan menjadi penolongku. Dan di usia renta, cinta akan menjadi kesenanganku. Cinta itu, kekasihku, akan menyertaiku hingga akhir hidupku. Dan sesudah kematian pun, tangan Tuhan akan menyatukan kami kembali. Nah, ini kalimat-kalimat puitisnya Gibran untuk menjelaskan bahwa meskipun aku tidak bisa bersamamu, tapi cinta ini akan menemaniku selalu sampai akhir. Baik di pagi hari, di siang hari, di petang hari maupun di malam hari. Baik di musim semi, musim panas, musim gugur maupun musim dingin. Di hari-hariku, di hariku yang masih muda, cinta akan jadi guruku. Saat aku dewasa, cinta menjadi penolongku. Dan saat aku tua, cinta akan menjadi kesenanganku. Dan nanti bahkan setelah aku mati, Tuhan pun tetap
tidak memisahkan kami. Kami itu maksudnya Gibran dan cintanya. Ini menurut saya bagian-bagian yang indah dari Al-Ajnihah Al-Mutakatsirah. Boleh teman-teman pakai untuk menghibur kalau mungkin ada yang sedang dilanda patah hati.